Baiklah, shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini.
kita telah berkumpul sebagai keluarga Allah untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa kita, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai selesai. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sudah itu, ia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 23. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 23. Judul perikop: Yesus membangkitkan anak muda di Nain.
Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan berbagi menolong.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah menebus kami dari kematian yang mestinya kami jalani dalam kekekalan. Tapi berkat oleh karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, tak terselami bagi kami kasih-Mu itu, bagaimana Engkau telah selamatkan kami. Puji syukur kepadamu Tuhan, atas seluruh apa yang telah Tuhan berikan bagi kami, maupun yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami berbakti bersama di sini, dan sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Buka hati kami seluas-luasnya Tuhan, dan pikiran kami juga tentunya, agar semuanya boleh diisi oleh kebenaran firman Allah, sehingga hidup kami Tuhan sungguh boleh ditopang oleh kebenaran firman-Mu, dan itu yang membuat kami kuat, bahkan kami dapat berbuah dalam hidup kami. Hamba-Mu yang kecil ini Tuhan sungguh tidak berdaya, oleh karena itu Tuhan kekuatan dari Engkau Roh Kudus menyertai dan berkata-kata kepada kami, sehingga kami boleh menemukan kebenaran firman ini, dan kami hidup layak di hadapan Tuhan oleh karena Engkau melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin saya buka masker aja barangkali Bapak Ibu sekalian, rasanya sudah aman sekarang ya. Mudah-mudahan. Saya buka aja masker ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dari rumah yang ikut kebaktian kita ini melalui link Zoom, yang terkasih kepada Bapak Ibu semua, biarlah firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan kita, keyakinan kita akan Dia. Bapak Ibu, tadi sudah kita dengar firman Allah yang sudah dibacakan bagi kita semua. Ada dua bagian, dan satu dari Perjanjian Lama, dari kitab 1 Raja-Raja, dan juga dari Injil Lukas. Dan tema kita hari ini adalah Dia hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mencoba memikirkan begitu ya, apakah kira-kira yang paling unik dari Yesus Kristus? Tentu sangat banyak. Dan tentu saja mungkin di antara kita satu sama lain berbeda, yang paling unik kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Ada mungkin kita melihat keunikan Yesus adalah dari khotbah Dia yang berkuasa. Juga mungkin kita bisa melihat bagaimana Tuhan mampu, dan memang Dia sungguh besar, dapat mengobati orang sakit. Bagaimana Dia mengasihi manusia dan sebagainya. Ada banyak tentunya keunikan Tuhan Yesus yang ada pada Dia. Namun hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, yang ingin saya kemukakan adalah tema kita, Dia hidup. Dia hidup. Itu artinya bahwa kematian tidak bisa mengalahkan Dia. Dan tentunya ini dekat, dan masih dekat dengan Paskah. Kita memperingati beberapa waktu yang lalu tentang kebangkitan Dia. Dia hidup, kuburnya kosong. Tentu ini memberikan semangat bagi kita. Sebab salah satu yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Sering sekali kadang-kadang orang takut sakit. Ya, mungkin takut sakit karena memang sakit, rasanya sakit begitu ya. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya adalah karena manusia takut kematian. Karena memang oleh karena penyakit,
manusia itu jalannya meninggal dunia dan takut. Dan tidak hanya orang yang sudah tua, masih muda pun banyak kita lihat kejadian yang duluan pergi. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh manusia. Termasuk juga mungkin diri kita masih ada itu. Kita real saja barangkali begitu ya. Nyatanya memang begitu. Walaupun nanti memang, dan itu diberitakan hari ini, bahwa Allah hidup dan kita tidak perlu takut. Walaupun memang perasaan kita juga masih sering ada merasa-rasakan hal seperti itu, ketakutan. Jadi dia hidup mengalahkan semua ketakutan kita yang ada, bahwa dia membela kita. Yang membela kita adalah dia yang hidup. Bagaimana mungkin yang mati yang membela kita? Bagaimana mungkin orangnya ada kuburannya membela kita? Tapi dia, kuburnya telah kosong, dia hidup. Nah Bapak Ibu, dalam kitab 1 Raja-Raja 17 tadi, kita melihat bagaimana pengalaman yang luar biasa dari seorang janda di Sarafat. Sebenarnya peristiwa ini didahului dengan ketika Elia meminta disiapkan bagi dia sepotong roti. Dan itu pun sebenarnya kejadian luar biasa, tidak habis-habis tepungnya dan minyaknya. Tapi setelah itu datang hal yang mungkin tidak diperhitungkan oleh ibu ini, yaitu anaknya yang dia kasihi meninggal dunia. Tentu itu kita kata tadi, ada satu kemasjulan, ada satu rasa kehilangan. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana Elia menghidupkan anak itu. Tentu bukan Elia menghidupkan, tapi adalah Allah atas seizin Allah, anak tadi dapat hidup kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam peristiwa ini itu tentu kita sungguh merasa keajaiban Tuhan nyata. Ya. Tentu saja kita pun dapat saja sebenarnya ya, kalau berpikir Elia seorang nabi, seorang manusia bisa menghidupkan orang. Sebenarnya kalau Tuhan mau, Tuhan pun bisa buat bagi kita. Kita pun bisa melakukan itu. Tapi mengapa tidak diajarkan? Saya meyakini bahwa bukan itu yang terpenting sebetulnya. Yang terpenting bukanlah kebangkitan fisik seperti kejadian ini, dan memang ini peristiwa besar luar biasa. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah di mana orang yang menuju kematian kekal hidup kembali karena telah ditebus. Jadi walaupun kepada saya dan kepada kita tidak diberikan kuasa untuk menghidupkan orang mati, nah ini tanda ajaib. Sehingga kita merasa dan itu orang percaya kepada Kristus. Saya meyakini bukan itu yang penting sebetulnya. Allah pasti sanggup. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana orang mati secara rohani dihidupkan kembali. Orang yang menuju kepada hukuman kekal berubah arah. Itu jauh lebih ajaib daripada sekedar fisiknya hidup. Apa artinya orang fisiknya hidup tapi menuju kematian? Dan sebenarnya orang seperti itu. Nah, tugas kita lah, tugas saya lah untuk membawakan kabar tentang bahwa dia hidup dan menghidupkan orang yang sudah mati secara rohani berdamai dengan Allah. Saya teringat akan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 103, ayatnya yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, dia yang mengampuni kesalahanmu. Ada berapa banyak sudah kesalahan kita? Berapa kali telah kita berbuat sesuatu yang tidak patut, tidak benar. Tapi puji Tuhan, Allah mengampuni kita. Itu satu perkara luar biasa.
Sebab kalau tidak terjadi Bapak Ibu sekalian, semua kita walaupun fisik kita masih semua akan mati dalam siksaan kekal. Tapi Dia mengampunimu. Nah, saya kira satu poin penting yang harus kita pahami dalam hidup kita adalah bahwa Yesus telah mengampuni dosaku, betapapun besarnya itu. Tapi tidak berarti mengajak kita untuk berbuat dosa, merencanakan dosa, karena toh Allah mengampuni, bukan itu. Sama saja ya, bayangkan seorang pria barangkali menikah dengan istrinya, lantas dia berkata, "Mah, maafkan saya ingin bertemu dengan seorang kawan lama saya, seorang wanita, dan kami rencanakan untuk kami berkencan sebentar." Wajarkah itu? Tentu tidak. Itu maksudnya saya hubungkan dengan tadi bahwa kita diampuni dosa kita betapapun besarnya, tapi tidak merencanakan itu. Karena kita sudah ditebus dan merasa bahwa kita akan diampuni lagi. Berarti sebetulnya kita tidak merasakan bahwa sesungguhnya dosa itulah menghalangi kita datang kepada Allah. Dan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, ngapain kita rencanakan? Syukuri sajalah bahwa kita sudah ampuni dan kita hidup benar di hadapan Allah. Dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, selanjutnya dari kisah berikutnya yang tercatat dalam Injil Lukas yang sudah kita bacakan tadi. Bagaimana Yesus juga menghidupkan orang yang sudah mati. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi lebih luar biasa lagi pernyataan saya tadi bahwa sebetulnya hal yang sangat luar biasa adalah ketika manusia berdosa, sadar dosanya, dan dia bertemu Yesus dan diampuni dan dia beroleh hidup kekal. Tapi bagaimanapun juga kisah orang yang dibangkitkan itu sepanjang masa akan menjadi satu ingatan bagi kita bahwa Yesus sungguh luar biasa dan dia hidup. Yang hiduplah yang bisa menghidupkan yang mati. Yang hiduplah yang bisa mengampuni kita. Dia adalah Yesus. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, kelanjutan dari kisah itu adalah tentang diri Yohanes. Yohanes yang besar sempat ragu ya. Sampai dia menyuruh orang datang kepada Yesus. Betulkah Yesus itu yang dia tunggu selama ini atau bukan? Sepertinya Yohanes agak sedikit mulai terguncang sesaat ya. Apapun alasannya, mungkin karena ya tentu saja Yohanes dia sebagai manusia mungkin ada dalam dirinya hal-hal seperti itu. Betul nggak ya? Kita pun kadang-kadang begitu ya. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Bahkan ada beberapa mahasiswa juga yang kita layani pernah berkata kepada saya, "Pak, betul nggak Pak ya Alkitab itu firman Allah?" Tentu ada penjelasan saya kepada dia. Tapi begitulah kadang-kadang juga kita ya. Betul nggak Injil ini betul-betul ditulis seperti ini? Rasanya kadang-kadang kita ingin bukti begitu. Nah itulah kita manusia. Dan Yohanes pun sempat seperti itu terhadap Kristus. Betulkah? Lalu Yesus yang menarik adalah Yesus tidak mengatakan tolong sampaikan kepada Yohanes. Beritahu kepada dia bahwa akulah Tuhan. Yesus tidak berkata seperti itu. Tapi dia berkata apa? Lihatlah apa yang kau lakukan. Orang mati bangkit. Orang sakit sembuh. Lihat. Yesus tidak secara eksplisit mengatakan, ya aku Tuhan. Walaupun memang statement itu ada di Alkitab tentunya. Tapi dalam hal ini, Yesus tidak seperti itu dia katakan, lihatlah.
Jadi memang Bapak Ibu, kita perlu belajar melihat ya. Melihat Yesus dari Injil. Dari apa yang dia lakukan. Sama seperti Pak Jokowi ya. Bayangkan dia lewat, masihkah kita bertanya, Pak, Bapak betul nggak presiden? Siapa di sini kalau lewat Pak Jokowi di sana, dia bertanya kepada Pak Jokowi, Pak, Bapak betul presiden bukan? Jangan Bapak hanya seorang menteri, dan Bapak ini seorang petani. Tapi melihat bahwa ada iring-iringan, apa namanya, foreigners ya, apa namanya istilahnya itu. Terus kita lihat pengawalnya, dan dia pidato, dan dia dalam pidato dia sama sekali tidak sebut bahwa akulah presiden, enggak. Tapi cukup bagi kita, oh dia presiden. Apakah perlu kita buktikan bahwa Pak Yopi ini seorang pendeta? Dan apakah Pak Yopi mengatakan, wah saudara-saudara sekalian, ini kayak Pak Yopi kan bicara ya, saudara sekalian, aku ini pendeta. Gak perlu kan. Cukup kita lihat apa yang dilakukan. Bahwa dia memimpin kita kebaktian di sini. Itu cukup. Enough. Yesus pun berkata seperti itu kepada orang-orang yang diutus Yohanes. Lihat apa yang kau lakukan. Lihat apa yang kau lakukan. Terkadang kita begitu ragu terhadap Kristus. Oleh karena orang-orang lain. Ada pihak-pihak yang menyangkal dia. Bapak Ibu, mari kita belajar melihat karya Kristus. Karena itu perlu kita terus-menerus ya. Tentu bersekutu bersama-sama saling menguatkan. Tapi juga mari kita belajar firman Allah yang tertulis di sini. Dan walaupun kita tidak seperti Thomas ya. Ketika dia sudah bangkit, tunjukkan dirinya kepada Thomas. Dan Thomas berkata, ya Allahku ya Tuhanku. Dia percaya setelah melihat Thomas. Tapi lihat apa kata Yesus. Berbahagialah engkau karena engkau telah melihat. Dan satu rangkaian kata-kata Yesus yang sangat besar adalah berbahagialah setiap orang yang percaya meskipun tidak melihat. Nah sekarang bagi saya cukup melihat dia dari kitab ini. Kalau nanti ada pernyataan Allah yang kadang-kadang supernatural, itu terserah dia. Barangkali saya Pak Yopi mungkin otak kiri saya barangkali terlalu dominan di sini ya. Sehingga saya katakan saya tidak perlu tanda ajaib. Walaupun dia mampu dan mungkin sesaat saya butuh juga itu memang. Tapi dasar saya percaya adalah bukan kepada itu. Ya itu seperti saya katakan barangkali otak kiri saya dominan. Saya percaya saja kepada apa tertulis di sini. Karena itu saya nikmati Alkitab. Saya baca Alkitab. Oh dia. Lihatlah Yesus melalui itu. Kalau saya seperti itu. Kalau Bapak Ibu dibantu dan tanda-tanda ajaib supernatural, itu Allah berkehendak seperti itu, puji Tuhan. Tapi bagi saya cukup, dalam kitab saya cukup, simple saja bagi saya sih. Kalau nanti ada penyertaan lain, ya puji Tuhan. Kalau nanti tiba-tiba ada tanda ajaib ya, tiba-tiba misalnya Bu Lina barangkali dapat hadiah 1 miliar, lalu diberikan kepada saya 5 juta, puji Tuhan. Lalu Bu Lina bilang, Pak, tadi saya ada suara dari atas, Bu Lina inilah uang 1 miliar. Ini dari Tuhan, kata Bu, ini umpama ya. Lalu ya tentu saya bersyukur. Nanti kalau Ibu, kalau nanti ada bagi-bagi ya. Tapi kalaupun tidak, no problem. Sudah tertulis di sini. Itulah dikatakan Yesus kepada orang-orang murid-murid Yohanes yang diutus. Lihatlah apa yang kau buat. Lihat apa yang di perut Yesus. Nah, Bapak Ibu sekarang tinggal apa yang harus kita pikirkan. Mari kita memberi respons yang baik terhadap apa yang kita yakini di dalam Yesus Kristus. Bahwa dia hidup. Saya teringat akan satu kisah dalam Injil juga tentunya. Dalam kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Bapak Ibu pasti tahu cerita itu ya. Lalu setelah sembuh, padahal sebelum bilang, guru kasihanilah kami. Meminta belas kasihan karena mereka terkena kusta.
Lalu Yesus dengan penuh kuasa tentunya sembuhkan orang itu. Lalu apa yang terjadi? Itu yang menarik. Bagi saya tentu menarik adalah bagaimana Yesus menyembuhkan itu, menarik bagi saya pasti. Tapi lebih menarik bagi saya sebetulnya adalah respon dari 10 ini. Bahwa hanya satu orang yang datang berterima kasih. Bagi saya lebih menarik itunya sebetulnya. Lebih daripada peristiwa penyembuhan kusta. Itu Tuhan pasti. Orang mati pun hidup, apalagi kusta. Tentu menarik bagi kita semua pasti. Tapi sekali lagi, yang menarik bagi saya lebih menarik adalah bagaimana respon yang 10 itu. Bahwa hanya satu orang yang datang berterima kasih kepada Kristus. Sampai Yesus bilang, di mana yang lain? Bukankah dari 10 orang? Ya, dari segi persentase hanya 10% ya. Makanya kadang-kadang nggak aneh juga ya. Kadang-kadang begitu banyak orang percaya. Tapi hanya sedikit terpanggil untuk sungguh-sungguh melayani dia. Yang tanda terima kasih. Yesus bertanya, yang mana? Di mana yang lain? Ia nunjuk kepada 9 orang. Sebenarnya situ Tuhan Yesus bukan bermaksud bahwa karena orang tidak datang dia tidak mulia, enggak begitu. Bukan berarti karena orang tidak bersyukur Tuhan berubah, tidak begitu mikirnya. Bukan karena Yesus kita sembah dia, kita puji dia menjadi semakin tinggi, kalau tidak dia rendahkan, enggak. Dia tetap Tuhan mulia gitu loh. Kita yakin percaya memuji Tuhan itu tidak merubah Allah. Karena dia kekal, dia tetap. Tidak ada pun orang percaya pada Yesus, tidak masalah bagi Tuhan tentang kemuliaan dia. Tapi yang bermasalah adalah kita sebetulnya. Ketika kita datang respon atau ketika tidak. Bapak Ibu, coba lihat pakaian saya. Warna apa? Warna apa saya? Hitam. Kalau Bu Lina katakan merah, apa berubah jadi merah? Enggak. Kalau Pak Yopi katakan baju saya warna apa Pak? Bapak mau warna apa? Katakan warna baju saya, tapi jangan bilang hitam. Warna ungu, apakah menjadi ungu? Enggak. Tetap hitam. Paling saya katakan kalau Bu Lina katakan, oh Bapak jasnya warna merah katanya, ya berarti ibu bermasalah, buta warna. Ini enggak salah. Kalau saya pun tidak menyembah Tuhan, Tuhan tidak berubah. Di sini, di hati kita ini ada masalah sebetulnya. Dan itu harus dibereskan. Dan jangan pernah berpikir, karena begitu banyak orang menyembah Tuhan, Tuhan berubah dia. Enggak, tidak sama sekali. Itu keyakinan saya. Tapi ketika saya datang merespon kepada dia, itu berarti saya, ibarat baju tadi, tidak buta warna. Tahu berterima kasih, dan itu suatu pribadi yang baik. Berarti kalau saya tidak merespon kepada Allah, berarti pribadi saya perlu dipertanyakan. Bukan Allahnya, seolah dia makin rendah. Kalau tidak saya puji, saya mikirnya enggak begitu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pikirkan. Kita termasuk yang 1 atau termasuk 9 dari 10. Itu saja, simpel bagi saya kisah itu menanggapi. Ada 10 orang disembuhkan, 9 tidak berterima kasih, 1 berterima kasih. Sampai Yesus berkata, di mana yang lain? Yesus bukan berarti gila hormat dia gini sembah, enggak ada sembah pun. Malaikat-malaikat menyembah dia dan dia tidak berubah. Hanya dia perhatikan, dia kasihan sebenarnya. Yesus bilang ini kok dirinya ada sesuatu yang enggak beres di situ. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi kalau saya tidak, ini pikiran saya ya. Kalau saya tidak memberi respon kepada Allah atas kebaikan dia, saya yang bermasalah sebetulnya, bukan Allah. Saya bermasalah. Karena itu saya harus perbaiki diri saya. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Sebagai penutup dari renungan kita hari ini. Karena dia hidup, maka saya ingin membacakan, dan ini barangkali pasti Bapak Ibu sudah sering membacakan. Tapi baiklah saya baca sekali lagi.
2 Korintus 5:15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sama dengan tadi, biarlah saya menjadi 1 orang dari 10 yang berpenyakit kusta itu. Datang kepada Tuhan, memberi respon kepada Allah, menunjukkan bahwa saya respon dan pribadi kita sudah diubahkan. Berbagi kehidupan, apa yang dapat kita beri. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang tidak kita mampu sebetulnya. Tuhan ingin kita lakukan sesuatu yang kita sebenarnya bisa berikan itu. Karena itu, mari kita berbagi hidup. Apa yang dapat kita beri, berilah. Apa yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Apa yang dapat kita persembahkan, persembahkanlah. Semua itu karena Dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang hidup, terima kasih karena hari ini kami sudah dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sabdamu Tuhan terus menghidupi kami, dan kami menjadi salah satu di antara 10 orang. Kami termasuk yang 1 orang itu Tuhan, kiranya merespon kepada Allah. Bukan supaya Engkau berubah semakin tinggi, tapi itu kesadaran kami murni bahwa itu adalah respons dari kami sebagai pertanda bahwa kami sudah ditebus dan kami ingin hidup berkenan di hadapan Allah. Berkati firman Tuhan, menjadi hidup di antara kami sama seperti Engkau hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Salam. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan segala gereja di segala tempat dan segala abad, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, yang banyak mengalami permasalahan, pergumulan dan kesulitan, biarlah kiranya semua apa yang kami alami dan rasakan sebagai bangsa Indonesia membuat kami mencari Engkau ya Allah, dan kami berbalik kepada Engkau Tuhan. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera,
dan dalam kebenaran hidup. Secara khusus kami mau berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, gereja Anglikan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pastor yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan umat-Mu. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami semua Tuhan, untuk membawa sebanyak mungkin orang mengenal Engkau dan datang kepada Engkau Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan dan kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami suatu kesulitan atau suatu tekanan di dalam kehidupannya, yang membuat mereka mengalami kesedihan, mengalami putus asa, mengalami keadaan yang memang sulit untuk boleh mereka hadapi. Kami saat ini mau berdoa, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan kelepasan yang daripada Tuhan. Dan jika juga ada di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Bukakanlah tingkap-tingkap langit berkat-Mu Tuhan. Berikanlah jalan keluar-Mu ya Allah, supaya kami atau anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi pun boleh melihat titik terang yang daripada Engkau dan tuntunan yang daripada Engkau ya Allah. Jika ada di antara kami juga yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan biarlah kiranya kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau yang ada di dalam hidup mereka Bapa. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Dan jika ada di antara kami juga jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah-masalah yang lain Tuhan, yang menjadi tekanan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, yang sulit untuk diungkapkan, tetapi Engkau yang mengetahui semua apa yang kami pikir dan kami rasakan. Tuhan, ajar kami berharap kepada Engkau ya Allah. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami dan menguatkan kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, secara khusus untuk adik kami Philip Tuhan, Philip Simarangkir, pada usianya yang ke-14 tahun Tuhan sudah tambahkan. Kami mau berdoa untuk Philip, supaya dia boleh bertumbuh menjadi seorang anak atau seorang remaja, seorang pemuda yang memang memiliki hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya hatinya dipenuhi juga dengan hati yang untuk melayani Tuhan. Kami mau berdoa untuk masa depannya. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun. Juga untuk saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan saat ini, yang sedang berulang tahun juga di bulan Mei ini Tuhan. Kiranya Tuhan menaruhkan berkat-Mu atas mereka. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk acara kami pada tanggal 26 Mei nanti, acara kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya melalui acara ini kami juga boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami atas kemenangan, kebaikan Tuhan yang menyatakan bahwa Engkau terus hadir dalam hidup kami. Biarlah kiranya semua ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang ada bersama dengan kami. Tuhan, tolong panitia yang akan memikirkan semua ini, sehingga semua acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semua ini, dan kami mau juga bersama-sama menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu,
Saat ini kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang telah mengasihi kita melalui persembahan kita. Yang bertugas silahkan. Bagi Bapak Ibu di rumah yang ingin memberikan persembahan, boleh melalui rekening atau dikumpul bersama-sama, baru diberikan atau ditransfer juga boleh. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama akan berdoa bagi persembahan kita. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Pengumuman yang teringat oleh saya adalah pengumuman itu mengenai kebaktian Padang ya, kenaikan Tuhan Yesus. Pada tanggal 26 Mei kita akan bersama-sama pergi ya bersekutu di Villa Istana Bunga ya. Nanti kita akan berkumpul di sana dan kemudian kita akan perjamuan kasih juga ya. Biasa gereja akan menyiapkan satu macam masakan dan kemudian nasi, dan kemudian mungkin Bapak Ibu Saudara boleh membawa satu macam masakan dan kita akan nikmati bersama-sama nanti di sana ya. Tanggal 26 Mei kita mulai jam berapa ya? Jam 9 ya? Jam 9 sudah di sana ya? Oh jam 8. Oh jam 8 sudah di sana. Baik, itu yang saya teringat, nanti ditambahkan oleh Ibu Natalina atau dengan Reverend Yopi. Silahkan untuk pengumuman, adakah? Selamat buat Philip yang berulang tahun pada 1 atau 2 hari yang lalu ya. Oh kemarin ya, 14 tahun. Sudah semakin ganteng, semakin besar. Semakin pintar ya. Tuhan memberkati. Oke, silahkan. Ada tambahan? Oh cukup, oke. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kita semua untuk berdiri dan bersama kita naikkan satu pujian, Denganmu Tuhan. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan, kita memuji Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa.
pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, begini, amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah boleh membagikan berkat untuk kita, menguatkan iman kita. Juga terima kasih untuk Yunita boleh bersama-sama dengan kita hari ini. Kita harapkan agar supaya pada waktu yang akan datang boleh bersama-sama melayani di sini, ya. Dan juga salam buat saudara-saudara yang ada di rumah yang ikut bersama dengan kita pada hari ini. Saudara-saudara, kiranya diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita berpisah secara fisik, tetapi kita disatukan di dalam satu roh dan juga di dalam Zoom meeting. Tuhan memberkati juga saudara. Dan oleh karena itu, kita siapkan hati kita untuk kita terima akan berkat-Nya. Kita arahkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian senantiasa. Bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.